Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang mulia di atas muka bumi ini. Mereka lah manusia-manusia yang hidup dengan penuh kasih sayang. Jasad-jasad mereka ada di dunia, akan tetapi cita-cita dan hati mereka tergantung di akhirat. Mereka itulah yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, menerangkan tentang sifat-sifat mereka. Lantas, seperti apakah sifat hamba pilihan Allah di muka bumi itu? Berikut ini 10 sifat hamba pilihan Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Yang pertama adalah hamba yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa inilah sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadhu, berjalan di muka bumi dengan ramah dan lemah lembut, tidak berpura-pura dalam gaya berjalannya, dan tidak dengan kesombongan, tidak berjalan dengan gaya yang dibuat-buat serta tidak lemah. Dan yang dimaksud bukanlah bahwa mereka berjalan seperti orang yang sakit, dalam keadaan lemah dan dalam rangka riya, karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri, apabila beliau berjalan maka seakan-akan beliau adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi, dan seolah-olah bumi dilipat untuk beliau. Yang kedua adalah yang senantiasa tahajud di keheningan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Maka untuk menjadi hamba yang ibadur rahman, yaitu dengan senantiasa tahajud di keheningan malam, di saat kebanyakan manusia sedang tidur atau menghabiskan malam untuk waktu istirahat mereka. Pada kondisi inilah, di saat hati sedang tenang karena jauh dari berbagai kesibukan urusan dunia, mereka hamba pilihan Allah adalah orang yang menyingkirkan tidurnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan jiwa mereka di malam hari. Rasa takut dan harapan mereka terhadap Rabb mereka telah mampu menjadikan mereka sebagai manusia-manusia penghidup malam. Sifat yang ketiga adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jika orang-orang bodoh mengumpat mereka dengan ucapan yang buruk, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang buruk pula, akan tetapi memaafkan, membiarkan, dan tidak membalas kecuali dengan perkataan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak membalas perbuatan bodoh jahil mereka, melainkan dengan kesabaran dan lemah lembut. Maka sifat ibadur rahman adalah tidak membalas perkataan yang buruk dan perkataan yang serupa. Dan ketika orang-orang dulu melontarkan kalimat yang rendah, ucapan yang buruk dan ungkapan yang keji lagi jelek, mereka pun berpaling dan berkata, "Semoga keselamatan menimpa kalian. Kami tidak mengharapkan orang-orang yang bodoh."
Yang keempat adalah senantiasa takut pada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Quran Surat Al-Furqan ayat 65-66. Maka hamba yang ibadur Rahman adalah mereka yang senantiasa takut terhadap azab neraka Jahannam. Secara umum makna ayat ini adalah sesungguhnya mereka beribadah kepada Rabb mereka. Mereka takut terhadap siksa-siksanya. Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak ada orang yang merasa aman dari kedatangannya. Sehingga di antara mereka ada yang tamat dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah, berada dalam ketakutan dan kekhawatiran terhadap azab serta siksanya. Yang kelima adalah tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orangnya apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya adalah sesungguhnya di antara sifat ibadur Rahman adalah mereka yang senantiasa bersikap pertengahan dalam berinfak, sehingga mereka tidak berlebihan dengan melampaui batas yang tidak disyariatkan Allah, dan mereka juga tidak pelit. Mereka mengetahui bahwa sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Yang keenam adalah tidak beribadah kepada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada ilah yang lain beserta Allah. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Makna dari ayat ini adalah hamba yang ibadur Rahman adalah mereka tidak menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam ibadah maupun akidah mereka. Mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah semata. Tidak boleh beribadah atau bersumpah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk perbuatan yang syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh adalah yang tidak membunuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Makna dari ayat ini adalah bahwa mereka tidak akan membunuh satu jiwa pun yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab tertentu, kecuali dengan sebab kebenaran yang menghilangkan keterlindungannya dan kehormatannya seperti kufur setelah dia beriman. Yang kedelapan adalah menjauhi perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak berzina. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa ia berkata, As-Saman yaitu sebuah telaga di Jahannam. Ikrimah berkata, yaitu telaga-telaga di neraka Jahannam, tempat mengazab para penzina. Imam Ahmad berkata, saya tidak mengetahui dosa lebih besar setelah membunuh jiwa kecuali berzina. Dan Allah telah menguatkan keharamannya dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Yang kesembilan adalah tidak bersumpah palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 72, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Inilah sifat ibadur Rahman, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Yang ke-10 adalah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Maka merupakan bentuk kebaikan Islam seseorang adalah ketika meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya,
Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Berikut ini 10 sifat hamba pilihan Allah yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Yang pertama adalah hamba yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa inilah sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadhu, berjalan di muka bumi dengan ramah dan lemah lembut, tidak berpura-pura dalam gaya berjalannya, dan tidak dengan kesombongan, tidak berjalan dengan gaya yang dibuat-buat serta tidak lemah. Dan yang dimaksud bukanlah bahwa mereka berjalan seperti orang yang sakit, dalam keadaan lemah dan dalam rangka riya, karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri, apabila beliau berjalan maka seakan-akan beliau adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi, dan seolah-olah bumi dilipat untuk beliau. Yang kedua adalah yang senantiasa tahajud di keheningan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Maka untuk menjadi hamba yang ibadur Rahman, yaitu dengan senantiasa tahajud di keheningan malam, di saat kebanyakan manusia sedang tidur atau menghabiskan malam untuk waktu istirahat mereka. Pada kondisi inilah, di saat hati sedang tenang karena jauh dari berbagai kesibukan urusan dunia, mereka hamba pilihan Allah adalah orang yang menyingkirkan tidurnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan jiwa mereka di malam hari. Rasa takut dan harapan mereka terhadap Rabb mereka telah mampu menjadikan mereka sebagai manusia-manusia penghidup malam. Sifat yang ketiga adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jika orang-orang bodoh mengumpat mereka dengan ucapan yang buruk, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang buruk pula, akan tetapi memaafkan, membiarkan, dan tidak membalas kecuali dengan perkataan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak membalas perbuatan bodoh jahil mereka melainkan dengan kesabaran dan lemah lembut. Maka sifat ibadur Rahman adalah tidak membalas perkataan yang buruk dan perkataan yang serupa. Dan ketika orang-orang dulu melontarkan kalimat yang rendah, ucapan yang buruk dan ungkapan yang keji lagi jelek, mereka pun berpaling dan berkata, semoga keselamatan menimpa kalian, kami tidak mengharapkan orang-orang yang bodoh. Yang keempat adalah senantiasa takut pada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 65-66. Maka hamba yang ibadur Rahman adalah mereka yang senantiasa takut terhadap azab neraka Jahannam. Secara umum makna ayat ini adalah sesungguhnya mereka beribadah kepada Rabb mereka. Mereka takut terhadap siksa-siksanya. Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak ada orang yang merasa aman dari kedatangannya. Sehingga di antara mereka ada yang tamak dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah, berada dalam ketakutan dan kekhawatiran terhadap azab serta siksanya. Yang kelima adalah tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orangnya apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.
Artinya adalah sesungguhnya di antara sifat ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa bersikap pertengahan dalam berinfak, sehingga mereka tidak berlebihan dengan melampaui batas yang tidak disyariatkan Allah, dan mereka juga tidak pelit. Mereka mengetahui bahwa sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Yang keenam adalah tidak beribadah kepada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada ilah yang lain beserta Allah. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Makna dari ayat ini adalah hamba yang ibadur rahman adalah mereka tidak menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam ibadah maupun akidah mereka. Mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah semata. Tidak boleh beribadah atau bersumpah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk perbuatan yang syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh adalah yang tidak membunuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Makna dari ayat ini adalah bahwa mereka tidak akan membunuh satu jiwa pun yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab tertentu, kecuali dengan sebab kebenaran yang menghilangkan keterlindungannya dan kehormatannya seperti kufur setelah dia beriman. Yang kedelapan adalah menjauhi perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak berzina. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa ia berkata, As-Saman yaitu sebuah telaga di Jahannam. Ikrimah berkata, yaitu telaga-telaga di neraka Jahannam, tempat mengazab para penzina. Imam Ahmad berkata, saya tidak mengetahui dosa lebih besar setelah membunuh jiwa kecuali berzina. Dan Allah telah menguatkan keharamannya dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Yang kesembilan adalah tidak bersumpah palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 72, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Inilah sifat ibadur rahman, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Yang ke-10 adalah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Maka merupakan bentuk kebaikan Islam seseorang adalah ketika meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 sifat ibadur rahman, hamba pilihan Allah yang berada di muka bumi ini. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.